Putri Aiko, satu-satunya anak Kaisar Naruhito, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-24 pada 1 Desember 2025. Meski tidak berada dalam garis suksesi, popularitas Aiko begitu besar. Banyak warga Jepang kini berharap aturan suksesi kekaisaran diubah agar Aiko bisa menjadi maharani, yaitu pemimpin perempuan di tahta kekaisaran di Tokyo. Seorang warga Nagasaki, Setsuko Matsuo, menyebut ia selalu mendukung Aiko menjadi maharani. Menurut Matsuo, senyum Aiko memberi ketenangan. Aiko tumbuh di masa Jepang bangkit setelah perang, tapi satu hal yang tak pernah berubah adalah aturan kekaisaran yang hanya mengizinkan laki-laki mewarisi tahta. Warga lain, Mari Maehira, yang telah melihat Aiko tumbuh sejak kecil, juga mengungkap harapan yang sama. Harapan ini tidak muncul begitu saja, melainkan punya akar sejarah yang panjang. Dalam sejarah 2500 tahun kekaisaran Jepang, sebenarnya sudah ada 8 maharani yang pernah memerintah, 3 diantaranya sebagai pemimpin penuh. Maharani terakhir adalah Gosa Kuramaji yang berkuasa pada 1762 hingga 1770. Artinya, kepemimpinan perempuan di tahta bukanlah hal baru di Jepang, hanya saja kini terhalang oleh aturan modern. Fakta sejarah inilah yang mendorong tokoh-tokoh publik ikut bersuara. Kartunis terkenal Yoshinori Kobayashi bahkan membuat komik yang secara rutin dikirim ke anggota parlemen agar aturan suksesi direvisi. Aktivis lain, Ikuko Yamazaki, menggunakan media sosial untuk menyuarakan hal yang sama. Menurutnya, jika perempuan seperti Aiko tidak boleh naik tahta, maka masa depan kekaisaran berada dalam ancaman. Krisis di tubuh keluarga kekaisaran kini nyata. Pakar silsilah kekaisaran Hieda Kawanishi menjelaskan bahwa jumlah anggota keluarga inti kini tinggal 16 orang, angka yang diprediksi terus menyusut. Penyebab utamanya adalah Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran 1947 yang menyatakan bahwa semua putri kerajaan akan kehilangan statusnya jika menikah dengan laki-laki biasa. Contohnya Sayako Kuroda, adik Kaisar Naruhito, dan Mako Komuro, keponakan kaisar. Keduanya kini bukan lagi bagian dari keluarga kekaisaran. Jika tren ini terus berlangsung, dinasti yang disebut tidak pernah putus sejak tahun 539 bisa kehilangan penerus. Saat ini, hanya 3 orang yang berada dalam garis suksesi, yaitu Pangeran Akishino yang berusia 60 tahun, Pangeran Hisahito berusia 19 tahun, dan Pangeran Hitachi yang berusia 90 tahun. Dari 3 nama itu, hanya 1 yang berusia di bawah 50 tahun. Pangeran Hisahito yang baru berusia 19 tahun kini menjadi sosok yang paling terbebani. Dengan aturan sekarang, istrinya kelak wajib melahirkan anak laki-laki agar garis suksesi tetap berlanjut. Kawanishi mengatakan siapapun yang menikahi Hisahito akan menghadapi tekanan yang nyaris tak manusiawi. Ia merujuk pada kisah permaisuri Masako, ibu Putri Aiko, yang mengalami tekanan psikologis berat selama bertahun-tahun karena tidak memiliki anak laki-laki. Meski banyak simpati masyarakat membuat kondisinya membaik, beban itu tidak pernah benar-benar hilang. Mantan kepala rumah tangga kekaisaran Shingo Haketa bahkan telah lama memperingatkan bahwa sistem ini tak berkelanjutan. Menurutnya, pertanyaannya bukan sekadar bolehkah perempuan naik tahta, tetapi bagaimana menyelamatkan monarki Jepang? Walaupun masyarakat semakin vokal, keputusan tetap berada di tangan politisi Jepang. Namun hingga kini banyak politisi bersikap pasif atau menolak perubahan. Bahkan Sanae Takaichi, perempuan pertama yang menjadi Perdana Menteri Jepang, tetap menolak gagasan Jepang dipimpin oleh Maharani. Akibatnya, perdebatan terus berputar tanpa kemajuan. Di tengah popularitas Putri Aiko yang terus meningkat, Jepang kini berhadapan dengan pilihan besar, mempertahankan tradisi yang kaku atau memperbarui aturan agar kekaisaran tetap hidup.
Bagi banyak warga, Aiko bukan sekadar seorang putri, melainkan simbol harapan akan masa depan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Apakah Jepang siap memiliki Maharani lagi? Pertanyaannya kini bukan soal sejarah, melainkan keberanian untuk berubah.